Bumi ini lebih kecil dari debu di tengah jagat raya yang tak kita ketahui batasnya. Lihatlah bumi yang di zoom out terus sampai bumi hilang dari pandangan. Berapa kecilnya kita? Alkitab berkata bahwa para penghuni di planet bumi ini adalah kaum debu. Mazmur 103 ayat 14 katakan, sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Benar, kita ini debu yang dihembusi oleh nafas Allah. Kita ditempatkan di planet yang kecil di tengah belantara jagat raya yang teramat luas. Kaum debu diberikan kecerdasan dan kemampuan untuk mengeksplorasi sebagian kecil jagat raya. Dengan pesawat antariksa dan peralatan canggih, mereka memeriksa segala benda angkasa, planet-planet, dan semua yang ada di angkasa. Keingintahuan kaum debu ini begitu besar. Namun sayang, semakin jauh mereka mengeksplorasi dunia di luar bumi, semakin banyak misteri yang tak terpahami. Mereka adalah kaum debu ilmuwan yang selalu ingin tahu segala fenomena alam jagat raya. Tapi ada juga kaum debu agamawan yang mencoba mengeksplorasi Sang Pencipta, melogikakan Sang Pencipta, memasukkan Sang Pencipta ke dalam pemahaman otak mereka. Sang Pencipta yang tak terbatas dikurung ke dalam penjara pola pikir logika manusia yang terbatas. Memang Sang Pencipta dapat dilogika dalam batas-batas tertentu. Namun di luar batasan itu, banyak misteri yang tak akan terpahami. Kalau semua tentang jati diri Sang Pencipta dapat dilogika, maka dia bukanlah Sang Pencipta. Dia adalah ciptaan kaum debu. Kalau jagat raya saja menyimpan banyak misteri, apalagi si pencipta jagat raya. Salah satu misteri yang sulit dipahami oleh kaum debu agamawan adalah kehadiran Sang Firman yang menjelma menjadi manusia untuk misi penebusan. Mengapa demikian? Sebab Allah tak dapat dilihat. Baik Yohanes di dalam penglihatan-penglihatannya di dalam kitab Wahyu, maupun Musa di atas gunung Sinai, maupun Adam di Taman Eden tidak pernah melihat Allah kecuali manifestasi kemuliaannya. Allah memang tidak akan pernah kelihatan, tidak di hari penghakiman, tidak pula di zaman kekal. Karena Allah sesuai naturnya adalah roh dan bukan materi. Ia tanpa warna, ekstensi, atau bentuk. Karena ia secara kekal adalah tidak kelihatan. Allah tidak dapat diserap dengan indera-indera kita. Ia bukan hanya tidak dapat dilihat, tetapi juga tidak dapat didengar, dicium, atau dikecap, atau disentuh. Allah yang tak terlihat membawa kita kepada kebenaran bahwa ia tersembunyi di tempat yang sangat jauh, transenden, dan tidak dapat dilogika manusia secara tuntas. Maka Allah harus mewahyukan dirinya kepada kita agar kita bisa mengenalnya. Dan Kristus adalah gambar yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan sebagai firman yang menjelma menjadi manusia yang berdiam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Yohanes 1 ayat 14. Rasul Yohanes menyatakan di 1 Yohanes 1 ayat 1-3 bahwa ia telah mendengar Dia dan melihat Dia dan meraba Dia. Yesus pun pernah berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Sebagai gambar Allah, Kristus yang berinkarnasi menggambarkan Allah di dalam segala atributnya, seperti kekudusannya, kasihnya, kebenarannya, dan lain sebagainya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yaitu gambar wujud Allah. Ibrani 1 ayat 3. Kristus adalah gambar Allah yang sempurna secara mutlak di dalam segala sesuatunya tanpa terkecuali. Tidak ada ciri ilahi yang hilang dari gambar tersebut. Tidak ada salah tempat, tidak ada kemuliaan yang cacat atau kurang. Karena hanya Dia yang adalah Allah yang bisa menjadi gambar wujud Allah. Maka semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Yohanes 5 ayat 23. Yang paham katakan amin.